Jantung berperan penting untuk tubuh kita, namun sering diabaikan. Berikut penyakit jantung dan pembuluh darah. Nah, penyakit pertama yang akan kita bahas yaitu penyakit jantung koroner, yang merupakan kerusakan pada pembuluh darah utama jantung. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh penumpukan plak. Hal ini menyebabkan arteri koroner akan menyempit dan membatasi aliran darah ke jantung, atau digambarkan sebagai penumpukan bahan lemak dan kolesterol yang berkonsistensi lunak atau kalsium yang mengeras di sepanjang dinding arteri. Seperti yang terlihat pada gambar, arteri yang normal rongganya bersih, sedangkan arteri pada penderita jantung koroner terdapat penumpukan plak yang akan menyumbat rongga arteri. Plak ini akan menyumbat sebagian atau seluruh volumen arteri. Lalu yang kedua, kardiomiopati atau jantung lemah. Kardiomiopati adalah gangguan miokard yang didefinisikan oleh dilatasi dan gangguan fungsi sistolik ventrikel kiri atau kedua ventrikel tanpa adanya penyakit arteri koroner, kelainan katup, atau penyakit perikard. Hal ini menyebabkan berkurangnya kemampuan jantung dalam memompa darah. Gejalanya, sesak napas, tungkai dan kaki bengkak, dan berkembung. Lalu yang ketiga, aritmia atau detak jantung yang tidak normal, entah tidak beraturan, terlalu cepat, atau terlalu lambat. Aritmia disebabkan oleh karena adanya kelainan jantung di atrium. Hal ini ditandai dengan timbulnya fokus ektopik yang terjadi di dalam atrium. Fokus ektopik yang terjadi menyebabkan atrium berkontraksi lebih dari 1 kali. Aritmia pada jantung terjadi saat impuls listrik di jantung tidak bekerja dengan baik. Kondisi tersebut bisa meningkatkan resiko stroke dalam beberapa kasus, bahkan menjadi penyebab kematian mendadak. Yang keempat, gagal jantung. Gagal jantung merupakan sindrom klinis yang bersifat kompleks dengan karakteristik penurunan kemampuan jantung dalam memompa darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen dalam tubuh. Gejala gagal jantung yang timbul bisa berupa sesak napas, bengkak pada bagian tubuh tertentu, dan kelelahan yang berlangsung lama dapat mempengaruhi status fungsional dan kehidupan yang dijalani pasien setiap hari. Yang kelima, ada infektif endokarditis. Adalah infeksi dari permukaan endokardial jantung, termasuk katup jantung, yang bisa berujung pada kehancuran jaringan yang luas dan fatal. Infektif endokarditis memiliki gejala yang paling sering ditemukan yaitu demam. Selain itu ada nyeri kepala, lemah, gigil, dan berkeringat. Yang keenam, ada perikarditis. Adalah iritasi dan pembengkakan pada selaput tipis seperti kantung yang mengelilingi jantung atau disebut juga perikardium. Penyebabnya bisa karena infeksi atau non-infeksi, dan gejalanya bisa berupa nyeri dada, demam ringan, sesak nafas, dan lain-lain. Yang ketujuh, ada penyakit stroke. Penyakit stroke adalah penyakit cerebrovaskuler atau pembuluh darah otak yang ditandai dengan gangguan fungsi otak karena adanya kerusakan atau kematian jaringan otak akibat berkurang atau tersumbatnya aliran darah dan oksigen ke otak. Aliran darah ke otak dapat berkurang karena pembuluh darah dapat mengalami penyempitan, penyumbatan, atau perdarahan karena pecahnya pembuluh darah tersebut. Pencegahan stroke dapat dilakukan dengan meminimalisir faktor resiko yang ada. Selanjutnya ada penyakit arteri perifer. Penyakit arteri perifer adalah sindrom yang mengakibatkan obstruksi aliran darah di arteri, terutama menyebabkan chronic limb ischemia. Perkembangan penyakit arteri perifer bersifat multifaktorial. Faktor risiko penyebab terjadinya penyakit perifer sangat banyak, diantaranya merokok, diabetes, dislipidemia, hipertensi, dan obesitas. Penyakit ini dapat dicegah dan diobati. Pemberian aspirin dengan dosis 75-100 mg per hari dapat mengurangi gejala dan menurunkan resiko dan komplikasi penyakit arteri perifer, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Selanjutnya ada penyakit aneurisma aorta. Pengertian aorta sendiri adalah pembuluh darah paling besar di dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh. Dan penyakit aneurisma aorta adalah benjolan seperti balon yang biasanya akibat melemahnya otot-otot pada dinding aorta. Aneurisma aorta sering muncul tanpa gejala sampai terjadi ruptur, menimbulkan perdarahan masif yang dapat menyebabkan kematian. Nah, sekarang yuk kita masuk ke subbab selanjutnya, yaitu varises. Varises berasal dari bahasa Latin varix yang berarti memutar. Varises atau varicose vein merupakan penyakit yang awal mulanya terjadi akibat pelebaran dengan vena, di mana pembuluh vena tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Seperti yang kita ketahui, pembuluh vena ini berfungsi untuk mengembalikan darah sisa metabolisme dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Dan untuk dapat menjalankan fungsinya ini, vena harus bekerja melawan gravitasi. Pembuluh vena memiliki semacam katup yang dapat mengatur aliran darah yang melewatinya. Namun, apabila katup ini tidak berfungsi dengan baik seperti pada gambar, maka darah yang mengalir seharusnya ke bagian atas tubuh menuju jantung, sebagian akan mengalir balik turun ke bawah bagian tubuh akibat adanya gaya berat pada darah. Darah yang mengalir balik ini tertahan dan terhambat sehingga dinding vena menjadi melebar.
Ada 3 jenis varises dari tergolong ringan sampai tergolong parah. Yang pertama ada varises jenis spider movie, yang kedua ada varises dalam kulit, dan yang ketiga ada varises reticular varicose vein. Faktor yang mempengaruhi terjadinya varises diantaranya karena keturunan, karena jenis kelamin di mana wanita perbandingan 3 kali lebih berisiko dibanding pria, faktor perubahan hormonal, faktor kelebihan berat badan, faktor kehamilan, faktor kolesterol tinggi, dan faktor gaya hidup. Adapun gejala-gejala yang biasa dialami oleh penderita yaitu kaki otot yang mudah pegal, mudah kram, dan muncul pelebaran pembuluh darah seperti rambut yang mirip jaring laba-laba, dan adanya perubahan warna kulit. Langkah yang dapat kita lakukan yaitu berobat ke dokter dan juga melakukan terapi. Selanjutnya, hipertensi. Hipertensi merupakan salah satu penyakit tidak menular. Hipertensi adalah gangguan pada pembuluh darah yang mengakibatkan suplai oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh darah terhambat hingga ke jaringan tubuh yang membutuhkannya. Ditandai dengan peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan diastolik lebih dari 90 mmHg, di mana dilakukan 2 kali pemeriksaan dengan jeda waktu 5 menit dalam keadaan istirahat. Hipertensi merupakan salah satu penyakit yang menyebabkan kesakitan yang tinggi. Terdapat faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko hipertensi, antara lain karakteristik individu, pola makan, serta gaya hidup. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah hipertensi adalah dari diri kita sendiri dengan mengatur pola makan serta memodifikasi gaya hidup kita. Bahkan penyakit pengerasan pembuluh nadi atau arteri. Pembuluh arteri memiliki sifat elastis, namun seiring bertambahnya usia, dinding arteri dapat kehilangan elastisitasnya karena adanya penimbunan berbagai zat. Hilangnya elastisitas dinding arteri karena penumpukan zat kapur disebut sebagai arteriosklerosis, sedangkan hilangnya elastisitas dinding arteri karena penumpukan kolesterol disebut aterosklerosis. Berikutnya yaitu trombosis. Trombosis merupakan proses koagulasi dalam pembuluh darah yang berlebihan sehingga menyumbat aliran darah atau bahkan menghentikan aliran darah tersebut. Gumpalan darah tersebut dinamakan dengan trombus. Embolisme terjadi jika bagian trombus terpecah dan mengalir di pembuluh darah yang mengakibatkan terhalangnya aliran ke organ. Pada kondisi normal, tubuh memang memerlukan proses penggumpalan atau pembekuan darah ketika terjadi luka dan pendarahan. Namun terkadang proses pembekuan darah tidak berjalan sebagaimana mestinya dan malah menghambat aliran dalam pembuluh darah. Penggumpalan darah yang tidak normal ini terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu trombosis arteri, ketika trombus menyumbat pembuluh arteri yang biasa terjadi di jantung dan otak. Yang kedua, trombosis vena, ketika trombus menghambat aliran pembuluh vena yang biasanya ditemukan di kaki.